Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik latihan perhitungan faktor kompresibilitas menggunakan persamaan keadaan. Materi ini melanjutkan dari video sebelumnya. Sekarang kita terapkan untuk contoh kasus 3.9 dari buku Smith-Vaness-Ebert. Di sini diberikan untuk komponen murni N-butana, yaitu C4H10, pada temperatur 350 Kelvin memiliki vapor pressure atau tekanan uap bernilai 9,4573 bar. Tekanan uap ini artinya adalah tekanan saat butana tersebut tepat menguap, berubah dari cair menjadi uap, gitu ya, atau sebaliknya. Nah, karena dia dalam kesetimbangan cair uap, maka kita dapat tinjau dari dua sisi. Di sini kita akan hitung berapa nilai molar volume. Molar volume itu adalah 1 per densitas. Untuk kasus A adalah saturated vapor, artinya adalah uap jenuh. Uap jenuh itu adalah titik pertama saat seluruhnya 100% menjadi uap. Butiran gelembung terakhir menjadi uap. Sedangkan kasus B adalah saturated liquid. Kebalikannya, cair jenuh. Artinya apa? 100% masih jadi cairan, tapi titik tepat saat butiran cairan tersebut menjadi uap. Oke, semua akan diselesaikan menggunakan persamaan keadaan Redlich-Kwong atau RK. Sebagai pengingat, Z itu adalah faktor yang menunjukkan penyimpangan dari sifat gas ideal. Gas ideal sendiri nilainya adalah 1. Jadi ketika Z-nya makin jauh dari 1, sifatnya makin menyimpang dari gas ideal. Dan untuk perhitungannya, Z itu adalah PV per RT. Kemudian dapat juga dihitung sebagai V per V dalam kondisi ideal gas. Untuk persamaan keadaan atau equation of state sudah dibahas lebih lengkap di video sebelumnya. Secara umum atau secara general dapat dinyatakan sebagai berikut. RT per V min B kurangi A fungsi T per V plus epsilon B kali V plus delta B. Nah, untuk perhitungan Z sendiri silahkan dilihat juga di video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada dua pendekatan perhitungan. Hati-hati pilih sebagai vapor-like atau pilih sebagai liquid-like. Mengapa? Karena persamaan keadaan ini jika diturunkan menjadi bentuknya bentuk kubik. Bentuk kubik itu artinya apa? Solusinya bisa jadi ada 3. Sehingga kita harus pastikan Z yang terpilih itu adalah Z yang sesuai dengan kasus kita. Artinya apa? Persamaan yang 3.48 ini spesifik hanya untuk Z dalam kondisi vapor-like. Artinya apa? Menyerupai uap. Artinya dalam kasus 3.9 hanya relevan untuk kasus A karena saturated vapor. Uap jenuh menyerupai vapor. Sedangkan yang 3.49 adalah liquid-like, menyerupai cairan. Artinya hanya relevan saat digunakan untuk perhitungan saturated liquid, cairan jenuh. Nilai-nilai Z ini nantinya sangat berguna ketika kita membentuk kurva-kurva kesetimbangan fasa. Kapan dia cair, kapan dia uap, kapan dia campuran cair uap yang akan dibahas lebih lanjut di minggu-minggu berikutnya. Oke, langsung kita masuk ke tahapan-tahapan perhitungannya. Saya harapkan langsung bawa kertas, langsung ditulis, langsung diselesaikan bersama. Jangan hanya ditonton karena yang ada malah hanya lupa atau mungkin sebatas mengangguk-angguk tapi belum mengerti gitu ya. Oke, langsung tahapan pertamanya adalah hitung cari nilai TR dan PR, temperatur relatif dan tekanan relatif. Untuk menghitung ini kita perlu cari dulu nilai TC dan PC-nya, yaitu temperatur kritik dan tekanan kritik yang disediakan dari Appendix B buku Smith-Vaness. Dalam kasus ini contohnya tabel B.1 memberikan data untuk N-butana. N-butana nilai TC-nya adalah 425,1. Sehingga bisa kita masukkan TR sama dengan T sistem 350 bagi dengan TC 425,1. Diperolehlah angka 0,8233. PR pun serupa, kita gunakan P sistem 9,4573 bar per 37,96 bar PC dari tabel B.1 sehingga diperoleh nilai PR-nya 0,2491. Hati-hati dalam perhitungan TR selalu gunakan satuan Kelvin.
Kemudian kita juga bisa menghitung nilai Q dan B dari persamaan berikut. Faktor-faktor empirisnya diberikan dari tabel 3.1 untuk berbagai equation of state. Jadi nanti ketika diminta Redlich-Kwong ya kita gunakan baris Redlich-Kwong saja. Ketika diminta gunakan van der Waals ya kita gunakan yang van der Waals saja. Disesuaikan dengan permintaan. Misalnya di sini kita bisa gunakan Q itu ada 4 faktor yang terlibat, TR-nya sudah diperoleh dari tahap 1, yang lain diperoleh dari tabel berikut ya. Ada nilai omeganya 0,08664 dan parameter-parameter lainnya. Tinggal disubstitusikan dengan cepat kita bisa peroleh, maka nilai Q-nya adalah 6,6048. Kemudian tahap berikutnya menghitung beta, yaitu omega PR per TR, omeganya lagi-lagi 0,08664 untuk Redlich-Kwong, PR TR-nya disubstitusi dari perhitungan sebelumnya. Diperolehlah nilai betanya sebagai 0,026214. Oke, saya lanjutkan tahap 3, gitu ya. Kita hitung Z. Hitung Z ini ada dua pendekatan, vapor-like dan liquid-like. Kita mulai dulu untuk yang vapor-like. Gunakan persamaan 3.49, maka kita tinggal substitusikan, nilai betanya sudah terhitung, Q-nya sudah terhitung, epsilonnya sudah terhitung. Nah, di sini perlu hati-hati. Kenapa? Karena Z itu ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan. Sehingga kalau pakai Excel atau pakai MATLAB itu mudah kita selesaikan pakai solver. Atau mungkin kalau pakai kalkulator yang canggih gitu ya, scientific kalkulator juga bisa pakai solver. Tapi kalau kita hanya punya kalkulator sederhana, pasti perlu perhitungan iteratif. Caranya gimana? Tebak Z awal. Untuk kasus vapor tentunya kita bisa tebak dari gas ideal, di mana Z di ruas kanannya asumsikan dulu saja nilainya 1. Selesaikan iterasi pertama dengan Z sama dengan 1, ketemulah Z di ruas kiri. Kalau nilainya masih beda, maka masuk ke iterasi kedua dengan Z barunya dari Z kiri tersebut. Lakukan iterasi berulang-ulang sampai katakanlah toleransinya di bawah nilai yang ditetapkan. Atau sampai mencapai jumlah iterasi maksimum. Katakanlah dibatasi sampai 3-5 iterasi. Untuk kasus ini silakan dibuktikan bahwa dengan formula vapor-like akan diperoleh Z dengan nilai 0,8305. Sudah cukup menyimpang dari gas ideal 1. Untuk liquid-like, kita gunakan 3.49, jangan 3.48. Sekali lagi, ini harus hati-hati karena prosesnya iteratif lagi, karena Z-nya ada di kiri dan di kanan. Kemudian, hati-hati yang kedua adalah Z untuk tebakan pertamanya, jangan mulai dari 1. Karena kalau mulai dari 1, itu artinya mengasumsikan gas ideal. Padahal jelas-jelas dia itu liquid. Nah, yang lebih baik adalah gunakan Z tebakan pertamanya sebagai beta. Ya, tadi kita sudah dapat nilai betanya itu 0,026214, lebih mendekati 0, sangat jauh dari gas ideal dan itu lebih realistis. Dan nanti dapat dibuktikan dengan proses iteratif tersebut dari tebakan pertama beta yang nilainya 0,026214, Z-nya akan konvergen di nilai 0,04331. Oke, tahap berikutnya adalah menghitung V atau volume molar. Lagi-lagi diturunkan dari Z itu sama dengan PV per RT, sehingga V itu sama dengan ZRT per P. Angka-angkanya semua sudah diperoleh, hati-hati dengan satuan. Di sini kita punya 9,4573-nya apakah dalam bar, apakah dalam Pascal, kalau temperatur pasti dalam Kelvin gitu ya. Nah, cocokkan dengan data satuan konstanta gas idealnya. Kalau 83,14 pasti satuannya dalam sentimeter kubik. Dan dalam bar ya. Tapi kalau nanti kita punyanya Pascal, kita punyanya meter kubik, pasti pakainya yang angka 8,314. Nah, untuk kasus yang liquid, persamaannya pun sama, cukup diganti nilai Z-nya. Karena sekarang Z-nya diambil dari yang liquid-like yang 0,04331. Dan diperolehlah nilai molar volume liquidnya 133,3 cm3 per mol. Di sini kita sudah bisa lihat suatu fenomena yang sangat menarik. Mengapa? Karena butananya sama-sama di temperatur 350, sama-sama di tekanan 9,4573. Tapi yang satu uap jenuh, yang satu cair jenuh. Ternyata molar volumenya berbeda jauh. Densitasnya berbeda jauh. Kita kenal
liquid itu densitasnya jauh lebih besar daripada vapor. Maka kebalikannya, molar volume liquid jadi jauh lebih kecil daripada molar volume untuk vapor. Di sini mungkin nilainya hampir 1/20-nya. Dan bisa jadi kasus ini lebih ekstrim untuk komponen-komponen lainnya, bisa jadi sampai mendekati 1000 kali lipatnya. Oke, terakhir kita akan bandingkan hasilnya. Tadi kita menggunakan Redlich-Kwong, RK. Bagaimana jika kita gunakan EOS yang lain? Dan juga dibandingkan terhadap hasil eksperimen. Di sini kita bisa lihat hasil eksperimennya. Van der Waals. Van der Waals itu adalah EOS yang paling tua di abad 19-an. Umurnya sudah hampir 150 tahun. Jadi dia kurang generik, dia tidak berlaku umum dan cukup banyak penyimpangannya. Makanya disempurnakan oleh Redlich-Kwong. Disempurnakan oleh Redlich-Kwong makin mendekati nilai eksperimen. Prediksinya dari Redlich-Kwong. Kemudian diperbaiki lagi oleh Swave 25 tahun kemudian. Nilainya makin dekatlah dengan nilai eksperimen. Dan terakhir tahun 76 Peng Robinson mengeluarkan persamaan keadaannya dan kita bisa buktikan di sini galatnya paling kecil dari hasil prediksi Redlich-Kwong terhadap nilai eksperimennya. Oke, saya cukupkan. Sekali lagi tolong dipelajari dan dilatih. Karena ini adalah akhir dari modul 1, di mana berikutnya kita akan masuk ke modul 2 mengenai kesetimbangan fasa atau vapor liquid equilibrium. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.